Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar membeli leci. Lecinya dibakar sama api. Jawablah salam kami dengan sepenuh hati. Siapa tahu mempunyai anak setapan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak amat. Badan kurus karena kurang gizi. Badan gemuk karena kebanyakan makan. Mumpung salam belum ucapkan kami sekali lagi. Yang mau ke WC kamu persilakan. Anlah kaki. Lah KPC kon gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, dan gunung tanpa sandaran. Dan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat seperti nikmat iman, Islam, sehat badan, jasmani dan rohani hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat buntai kata mutiara salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Seperti juga dari zamannya Utsman bin Affan hingga zamannya Fikri dan Hamdi yang paling tampan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Umi Hajah Maimunah selaku istri dari pendiri Pondok Pesantren As-Salimiyah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Abah Kiai Haji Muhaimin selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Salimiyah Desa. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Abah Kiai Haji Ubaidillah beserta keluarganya selaku ketua Yayasan As-Salimiyah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Umi Haji Maisaro selaku pengasuh Pondok Putri As-Salimiyah Tegal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Putra Tahfiz Tegal As-Salimiyah, yakni Ustadz Muhammad Dasuki beserta istri tercintanya yang satu-satunya dan tiada duanya, yakni Ustazah Sikotul Aminah. Dan yang saya hormati lagi Abah Kiai Haji Yumni beserta keluarganya selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nofal. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Semoga-moga dilancarkan hafalannya, dilancarkan kirimannya, doakan gelis bayar utang. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan milik rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabul semua hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun berdirinya kami di sini bukan untuk menunjukkan ketampanan kami, bukan untuk menyampaikan isi hati kepada sang pujaan hati, apalagi minum kopi sendiri sambil nonton televisi, tetapi berdirinya kami di sini untuk mengajak para hadirin untuk ngopi bersama. Siapa yang tahu kepanjangan ngopi? Apakah itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol perkara iman.
Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tausiah yang berjudul Ketika Alam Bersujud dan Santri Dipanggil. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa bencana ekologis seringkali merupakan peringatan kolektif agar manusia menghentikan keserakahan, merawat alam, dan kembali kepada nilai keadilan. Bencana bukan hanya sekedar tragedi, tetapi seruan untuk kembali kepada Allah dan tanggung jawab moral manusia. Karena ketika bumi berguncang dan air meluap, sesungguhnya alam tidak sedang memberontak, ia sedang bersujud, tunduk kepada kehendak Rabb semesta alam. Namun pada saat yang sama, santri dan pesantren dipanggil. Apakah kita hanya menjadi penonton atau hadir sebagai jawaban? Sesungguhnya ketika alam telah bersujud dan santri menjawab panggilan, situlah Islam hadir sebagai rahmat bagi Indonesia dan semesta. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Artinya, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang berbuat sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan bahwa musibah adalah sunatullah, bukan tanda keputusan Allah, melainkan alat pendidikan ilahiyah untuk meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan menghapus dosa. Sesuai dengan tema ketika alam bersujud, maka manusia dituntut untuk sadar. Kemudian santri dan pesantren dipanggil untuk menjawab. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarah hadis Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini mewajibkan kaum muslimin untuk tidak bersikap pasif, tetapi merasakan penderitaan sesama dan bergerak sesuai kemampuan. Syekh Mustafa Al-Ghayaini, seorang penjaga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubbanil amrul ummati wa fi aqdamiha hayatahu. Sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Maka disinilah amar ma'ruf nahi mungkar menekankan bahwa santri harus memiliki sifat tersebut, melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Mau jadi apa negeri ini kalau kita belum bisa menerapkan hal tersebut? Sebab subhanul yaum rijalul god, laki-laki di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Santri tidak hanya menjaga nilai langit, tetapi juga menyentuh bumi dengan aksi yang nyata. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam telah bersujud, kini giliran santri dan pesantren menjawab panggilan sejarah. Mari kita jadikan bencana bukan hanya sekedar peristiwa, tetapi momentum kebangkitan iman, solidaritas, dan tanggung jawab kebangsaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan Allah melindungi saudara-saudara kita, menguatkan bangsa ini, dan menjadikan santri serta pesantren sebagai penjaga iman, penjaga kebangsaan, dan penjaga alam. Sekian dari kami. Kalau ada jarum yang patah, Jangan disimpan ke dalam peti. kalau ada kata-kata kami yang salah, Jangan dilaporkan ke polisi. Wabillahi